Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, suatu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat, maghfirah, dan berkah sehingga kita masih bisa hadir pada hari ini bermuajahah bersama dalam fasilitas atau dalam Zoom pengajian Sabtu subuh yang dilaksanakan oleh Masjid Abu Bakar As-Siddiq setiap pekannya. Semoga dengan pelaksanaan ini kita senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha menjadi hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Pelaksanaan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian tidak akan sempurna tanpa adanya taqwa, tanpa adanya pemahaman yang ada pada diri kita untuk pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, dengan adanya kajian fikih ini kita bisa memperdalam, mengetahui taqwa-taqwa Islam yang terkait dengan hukum-hukum syara, dalam hal ini hukum-hukum syara yang bersesuaian dengan perbuatan kita sehari-hari. Sebagaimana biasanya, setiap pekannya kita kemudian mempergilirkan pembahasan tentang fikih ibadah, fikih muamalah maliyah, fikih munakahat, dan fikih jinayat. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini tanggal 12 bulan 9 2020 kita akan mengkaji fikih muamalah maliyah. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Salatan wa salaman ala habibina wa rasulina wa sayyidil abrar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh yang mudah-mudahan berberkah ini, setelah kita melaksanakan salat subuh yang merupakan kewajiban kita bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kita ada yang meluangkan waktunya untuk sama-sama duduk mengkaji di dalam thaqafah Islamiyah, utamanya yang bersifat perbuatan, sehingga nantinya mudah-mudahan kita mampu untuk mengkaitkan antara perbuatan kita dengan fakta yang di lapangan dan dikaitkan dengan hukum syara, sehingga perbuatan-perbuatan kita insya Allah nantinya dapat senantiasa terkait dengan hukum syara. Baik, ikhwani wa akhwati fillah,
Insya Allah pada kesempatan kali ini kajian pekenan kita masuk dalam judul atau masuk dalam pembahasan masalah fiqhul muamalat. Dan ada pun subtema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah al-ji'alah. Al-ji'alah atau biasa diistilahkan dengan sayembara. Jadi hal ini juga merupakan salah satu pekerjaan atau hal yang bisa di dalamnya ada akad dan bisa di dalamnya terjadi perpindahan kepemilikan antara satu orang dengan yang lain. Nah, ini mungkin biasa kita dengar tentang ji'alah ini. Misalnya ada yang mengatakan bahwasanya atau ada yang mengumumkan di Facebook misalnya, barang siapa yang bisa menemukan dompet saya yang hilang antara ini dan ini, maka saya akan memberikan akan memberikan reward. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini dan bagaimana seharusnya hal tersebut berjalan? Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas tentang hal tersebut. Karena kalau kita dapatkan ada di antara apa yang berlaku yang biasa kita dengar itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak tidak masyru'. Nah, seperti tadi mengatakan akan saya berikan misalnya imbalan dan tanpa diberitahukan imbalannya apa. Itu tidak boleh sebenarnya. Karena kenapa? Karena kalau dalam ji'alah itu harus ditentukan imbalannya. Seperti itu. Insya Allah kita akan nanti membahas sedikit detail tentang masalah ini. Baik, ikhwani wa akhwati fillah. Karena ini merupakan kajian pekanan dan kita maksudkan kajian kitab, maka insya Allah bagusnya kita menampilkan bukunya dan kita baca bersama sehingga kita dapat mendapatkan istifadah dari dua hal. Membaca buku, begitu pula insya Allah kita dapat mendapatkan thaqafah atau mendapatkan manfaat-manfaat yang ada di dalam buku tersebut. Baik. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Musannif yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan faslun, satu pasal al-ji'alatu yang membahas tentang masalah ji'alah. Wal ji'alatu jaizatun, dan ji'alah ini jaizatun, boleh. Wahia an yashtarita fi raddi dallatihi, yaitu adanya orang tersebut, jadi orang yang mengeluarkan sayembara, orang yang mengeluarkan akad tentang ji'alah, dia mensyaratkan fi raddi dallatihi, pada pengembalian barangnya yang hilang atau ada hewannya yang tersesat. Jadi dalla itu tersesat atau hilang, jadi hilang daripadanya. Dia mensyaratkan aywadan ma'luman, adanya kompensasi yang tertentu. Jadi ada kompensasi tertentu di dalamnya. Fa idza raddaha, apabila ada orang yang mengembalikan barang tersebut, istahaqqa dzalikal 'iwadal masyruta, maka orang yang mengembalikan tersebut berhak untuk mendapatkan kompensasi yang disyaratkan. Nah, itu merupakan perkataannya Al-Qadhi Abu Syuja. Yang di atas ini adalah perkataannya Al-Qadhi Abu Syuja. Ada pun dibawa di sini mulai dari al-ji'alah ke bawah, ini adalah syarah dari Syekh Hisham Kamil. Kemudian Asy-Syarih mensyarah perkataan daripada Al-Qadhi Abu Syuja di atas dengan mengatakan al-ji'alatu lughatan. Al-ji'alah secara bahasa adalah ismun lima yuj'alu lil insani ala fi'li syai'in.
Al-Ja'ala adalah sebuah nama yang dijadikan oleh manusia, yang dijadikan bagi manusia ala fi'li syai'in, untuk mengerjakan sesuatu. Untuk mengerjakan sesuatu. Nah, jadi di dalam di dalam muamalat maliyah, perpindahan antara harta dari satu orang kepada orang yang lain, itu biasanya ada kompensasi yang terjadi antara kedua orang tersebut. Jadi ini memberikan sesuatu dan ini memberikan sesuatu. Ini namanya uqud muawadat atau akad-akad yang sifatnya kompensasi. Uqud muawadat biasanya di dalamnya ada dua akid, ada akidan, ada satu, dan makanya di dalam Islam ketika kita ingin memiliki sesuatu, ketika kita menghendaki orang untuk membayar sama kita misalnya, atau mengerjakan sesuatu bagi kita, dan itu didahului oleh akad, bukan minta tolong, didahului oleh akad, maka biasanya dan pada dasarnya harus ada kompensasi antara keduanya. Tidak boleh mengambil sesuatu daripada orang lain tanpa adanya kompensasi. Dan itulah yang biasa disebut oleh para ulama aklu amwalin nasi bil batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kenapa? Karena apabila kita mengambil barang orang lain tanpa adanya kompensasi dan itu adalah akad, maka hal tersebut tidak ada asbabul milkiyah atau tidak ada asbabut tanmiyah, tergantung daripada akadnya. Ya kan? Kan ada dua hal, ada yang namanya asbabul milkiyah dan ada namanya asbabut tanmiyah. Kedua hal tersebut memberikan kepada kita gambaran bahwasanya sebab inilah yang menjadi perantara kenapa kita bisa memiliki barang tersebut. Jangan kalau misalnya mendapatkan barang di tengah jalan atau mendapatkan misalnya sesuatu yang berharga kemudian langsung disembunyikan, ya kan? Biasa ada orang mendapatkan handphone yang jatuh langsung disembunyikan, dimatikan, dibuka kartunya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Karena kenapa? Karena itu bukan hak kita. Apalagi kalau dia yang memberikan sayembara. Nah, ini kadang-kadang terbalik juga. Jadi yang seharusnya memberikan sayembara itu adalah yang punya barang, ataukah atas izin yang punya barang. Tidak boleh menemukan. Tidak boleh misalnya yang menemukan mengatakan, saya menemukan misalnya laptop dengan kriteria ini. Kemudian dia mengatakan bagi orang yang mengambil kembali barang ini, maka harus membayar misalnya 1 juta kepada saya. Itu tidak boleh. Karena itu ada peraturan-peraturan tersendiri dalam syarat dalam hal tersebut. Nah, itu namanya luqatah. Insyaallah akan kita pelajari. Ini kalau ja'ala adalah merupakan nama yang mana di dalamnya ada hal yang menghendaki perbuatan dari orang lain sehingga dia memperoleh kompensasi daripada apa yang dikerjakannya. Adapun sejarahnya, ja'ala ini adalah iltizamu iwadin ma'lumin ghaliban ala amalin muayyanin ma'lumin au majhulin usira amalu. Adalah iltizamu iwadin ma'lumin. Ja'ala ini adalah pengharusan daripada pemilik barang memberikan kompensasi yang tertentu, ghaliban pada biasanya, ala amalin muayyanin ma'lumin,
terhadap sebuah amal, sebuah pekerjaan muayyanin yang tertentu, ma'lumin au majhulin. Pekerjaan yang tertentu ini bisa saja maklum, dapat diketahui, au majhulin, atau tidak diketahui. Maksudnya yang tidak diketahui di sini amalnya, tata caranya, bagaimana dia mendapatkan barang tersebut, apakah dengan misalnya ada yang hilang, apakah dengan pergi mencari sendiri, atau mencari di internet, ataukah mencari menelpon saudara-saudaranya atau menelpon teman-temannya untuk mencari hal tersebut, maka itu merupakan amal atau pekerjaan yang majhul. Nah, kalau dikatakan bahwasanya saya ingin mencari barang saya, bagaimanapun caranya, berarti itu majhul. Majhul apa namanya? Tidak tertentu pekerjaannya. Akan tetapi iwatnya, nah di sini iwatnya itu harus ma'lum. Au majhulin au sira ilmuhu. Ya, bukan amaluhu ya, au sira ilmuhu. Artinya apa? Kadang-kadang pekerjaan itu tidak diketahui bagaimana caranya. Kadang-kadang pekerjaan tersebut tidak diketahui caranya. Nah, seperti kalau apa namanya, ada orang yang menginginkan untuk dibuatkan misalnya sebuah program. Dibuatkan sebuah program, dia sendiri tidak tahu tentang bagaimana program tersebut. Dia cuma mengatakan bahwasanya buatkan saya, bagaimanapun caranya, apakah pakai bagaimanapun caranya, maka itu merupakan jenis pekerjaan yang tidak tertentu. Artinya apa? Dia bisa menggunakan fasilitas apapun, yang penting apa yang diminta daripadanya itu dapat terpenuhi. Kemudian hukumnya jaizatun bisyurutiha. Hukum daripada ja'ala ini boleh disertai dengan syarat-syaratnya. Jadi kalau ada syarat-syarat yang ada di dalamnya, selama syarat tersebut adalah syarat yang tidak menghalalkan yang haram ataukah mengharamkan yang halal, maka insyaallah syarat tersebut dapat dianggap dan boleh diadakan di dalam ja'ala ini. Daliluha, adapun dalilnya, ma rawahul Bukhari wa Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam istadafu qauman. Pernah ada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus, ada yang mengatakan diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, istadafu qauman, sampai pada satu kaum mereka minta untuk dijamu, di istidafah. Jadi di apa namanya, mereka minta untuk dijamu atau menjadi tamu di kaum tersebut. Falam yudayyifuhum. Lalu kaum tersebut tidak ingin atau tidak menerima mereka sebagai tamu. Ya, tidak menerima sebagai tamu dan tidak menjadikan mereka tidak apa namanya, tidak dijamu. Kemudian faludigha sayyiduhum. Kemudian sayyid mereka, pimpinan mereka, ya, dikatakan bahwasanya ini orang yang terpandang di tempat tersebut. Nah, mungkin kepala desanya atau orang yang dijadikan sebagai kepala suku di tempat tersebut. Faludigha sayyiduhum. Di apa istilahnya itu? Nasui. Disengat. Disengat. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya itu disengat oleh kalajengking, al-aqrab, waludigal aqrab, ladagal aqrabu sayyidahum. Sayyidnya ini disengat oleh sesuatu yang beracun. Kemudian salah satu di antara penduduk kampung ini atau kabilah ini datang ke rombongan sahabat tadi ini dan mengatakan, apakah ada yang bisa mengobati ini kepala suku kami, karena ada terjadi begini. Kemudian faraqahu ahadus sahabati bil Fatihah ala qati'in min ghanamin. Faraqahu, dan karena ini diminta sebuah perbuatan,
diminta sebuah perbuatan. Faraqahu, lalu salah seorang daripada sahabat tersebut, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, beliau meruqyah, itu sahabat ruqyah bil Fatihah, dengan membacakan Al-Fatihah terhadap orang tersebut, ala qati'in min ghanamin, akan tetapi meminta qati'in min ghanamin, beliau meminta kambing, beberapa ekor kambing atau sekelompok kambing. Ya, dikatakan bahwasanya itu minta 30 ekor kambing. Fasyufiya, dengan adanya di ruqyah dibacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah oleh Abu Sa'id Al-Khudri, meskipun sayyidnya al-qaum ini bukan orang muslim, kan, tapi dibacakan Al-Fatihah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, syufiya, sembuh. Wa akhadhu al-ja'la. Ini dikatakan akhadhu al-ja'la, dan mereka mengambil al-ja'la tersebut. Mereka mengambil 30 onta tadi ini. Kemudian ketika mereka mengambil 30 onta ini, apa yang dilakukan para sahabat ini? Para sahabat ini tidak ada yang mengambil onta tersebut. Artinya diambil, akan tetapi belum dijadikan sebagai milik bagi mereka. Dan mereka mengatakan, kita harus datangi Rasulullah, kita harus tanya. Perhatikan bagaimana sahabat ketika mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mereka ketahui, maka mereka menanyakan hal tersebut karena tidak mau melakukan sesuatu keluar daripada hukum syara. Kemudian setelah mereka akhbaru bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka memberitahu hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Rasulullah bersabda, qad asabtum. Kalian telah mendapatkan kambing tersebut. Kalian telah mendapatkan kambing tersebut. Nah, kalau ganam biasanya bagi orang Arab itu ganam itu beri-beri. Beri-beri kalau bagi kita jadi agak besar. Kalau kambing kecil, ya kan? Kambing kecil. Tapi ganam masuk juga kambing di dalamnya. Ganam itu satu rumpun yang besar-besarnya seperti itu, kambing, beri-beri, itu semua masuk dalam kategori ganam. Nah, qad asabatum, aksimu, bagi katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wadribu li ma'akum sahman. Kasih juga katanya saya satu bagian. Jadi karena ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutusnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah orang ini, kemudian diberikan 30 ekor unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idribu li ma'akum sahman. Berikan juga katanya saya ma'akum, bersama kalian, sahman, satu bagian juga. Satu bagian juga. Dan dikatakan bahwasanya kambing ini ada 30 kambing, itu sama seperti jumlah sahabat tersebut. Faidah, qara Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Al-Fatihah 3 marratin. Abu Sa'id Al-Khudri membaca surah Al-Fatihah 3 kali. Fasyufiya ar-rajulu min waqtihi. Kemudian laki-laki tersebut syufiya, dia sembuh pada saat itu juga. Bismillah, masya Allah. Ini jadi sebelum tidak diobati secara kedokteran, akan tetapi diobati dengan kalau istilahnya orang Bugis itu dijapi-japi, ya, di ruqyah. Fa syafiya ar-rajulu mi waqtihi. Laki-laki tersebut sembuh pada saat itu juga. Fa'atuhu. Lalu mereka memberikan kepadanya, punya ini kembali ke Abu Sa'id Al-Khudri, memberikan kepada Abu Sa'id Al-Khudri 30 minal ghanami. Wa kana 'adadus sahabati ma'ahu 30. Dan jumlah sahabat pada saat itu katanya ada 30 orang juga. Kemudian faedah,
yang ingin diberikan penjelasan dalam hadis ini adalah bahwasanya boleh dengan adanya dia diminta untuk melakukan perbuatan, boleh meminta kompensasi. Jadi misalnya kalau mengatakan, tolong saya untuk ini. Kalau yang diminta tolong mengatakan, tapi sediakan bagi kami sirup atau sediakan bagi kami misalnya makan siang, maka itu boleh dan itu menjadi ji'alah bagi dia. Nah, makan siangnya harus ditentukan karena harus maklum. Misalnya kami mau makan siang lobster atau kambing guling dan lain sebagainya, maka nanti disiapkan sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian faedah al-ji'alatu jaizatun li hajatin. Ji'alah ini boleh li hajatin karena adanya hajat untuk atau adanya keperluan untuk melakukan hal tersebut. Karena kadang-kadang orang yang kehilangan sesuatu atau ada orang yang ingin melakukan sesuatu akan tetapi dia tidak punya kecakapan dalam hal tersebut sehingga minta tolong sama orang, minta sama orang akan tetapi orang tersebut akan diberikan kompensasi. Apakah kompensasi itu berasal dari dia ataukah kompensasi itu diminta oleh orang yang diminta tolongi, maka itu semua namanya ji'alah. Kemudian rukunnya ji'alah ini ada 4, yaitu amal, harus ada pekerjaan. Tidak boleh tidak ada pekerjaan kemudian mendapatkan sayembaranya, tidak boleh. Kemudian ada ju'lun. Nah, ada ju'lun yaitu ada kompensasinya. Ada harta yang dijadikan sebagai kompensasi terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian ada aqidan. Atau aqidun, ada orang yang melakukan aqid. Al-aqid ini adalah orang yang memiliki harta. Jadi dia mengeluarkan. Di sini tidak dikatakan aqidan karena kenapa? Karena orang yang diminta untuk melakukan hal tersebut tidak mesti dia melakukan qabul. Jadi kalau ada misalnya sayembara mengatakan barang siapa yang menemukan barang saya, maka saya akan memberikan misalnya 1 rumah contohnya. Nah, kalau yang bekerja ini amilnya tidak mesti datang. Saya mau bekerja, saya mau mencari barang tersebut, tidak mesti. Akan tapi cukup dengan dikatakan oleh yang pemilik barang, maka insya Allah itu akad daripada ji'alah ini sudah terjadi. Kemudian sighah, ini ada sigat tertentu terhadap dalam ji'alah ini. Kemudian syurutul aqidi. Adapun syarat-syaratnya aqid, syarat-syaratnya orang yang mengeluarkan sayembara, al-ikhtiyar, dia harus secara sukarela. Fala yasihul iltizamul mukrahi. Maka tidak sah apa yang diiltizamkan berupa pekerjaan, tidak sah orang yang dipaksa melakukan ji'alah. Kemudian itlaqu tasarrufin multazim. Orang yang multazim ini boleh mengeluarkan hartanya. Nah, karena ini merupakan tasarruf atau ini sama seperti jual beli dan lain sebagainya, maka orang yang mengeluarkan hartanya ini haruslah betul-betul orang yang memiliki ahliyatul ada dan ahliyatu al-wujub yang sempurna, yaitu orang yang berakal, balik, kemudian merdeka, kemudian rushd, sebagaimana kemarin rushd, atau memiliki kecekapan untuk mengolah harta, dan yang terakhir tidak mahjur, tidak dihajar atau tidak dicegah untuk melakukan tasarruf terhadap hartanya. Fala yasil iltizamul mahjuri alaihi bisafahin, seperti kalau dia safah, tidak mampu untuk mengelola hartanya. Safah ini merupakan antonim daripada rasyid atau rushd, au sabiyin au majnunin. Kemudian ilmu al-amil bil iltizam. Orang yang bekerja ini harus tahu tentang apa yang
apa yang dikerjakan dan apa yang menjadi kompensasinya. Jadi ini harus tahu. Makanya falau qala idza radda Zaidun dallati a'taituhu syatan. Kalau dia mengatakan bahwasanya apabila Zaid mengembalikan dallati barang saya yang hilang, a'taituhu syatan, maka saya akan memberikan kepada dia 1 ekor kambing. Faraddaha Zaidun ghairu alimin bidzalika. Lalu Zaid mengembalikan hal tersebut, sedangkan Zaid ini tidak mengetahui tentang sayembara yang dikeluarkan oleh pemilik barang. Fala syai'a lahu. Maka Zaid tidak berhak untuk mendapatkan kompensasi yang disediakan. Wa kadza law raddaha ghaira Zaidin. Begitu pula kalau yang mengembalikan bukan Zaid. Nah, ini kalau Zaid tadi dia mengatakan law radda Zaidun, jadi ini adalah sigatnya. Kalau Zaid mengembalikan, maka saya akan. Kalau bukan Zaid yang mengembalikan, maka tidak terjadi juga perpindahan kepemilikan. Artinya yang disediakan oleh pemilik barang itu tidak berhak untuk dimiliki bagi orang yang mengembalikan barang tersebut. Kemudian ahliyatul amili al-mu'ayyani lil amali. Ahliyahnya, dia memiliki dia memiliki kemampuan untuk bekerja. Dia memiliki kemampuan untuk bekerja, ataukah dia memiliki sifat yang mana sifat tersebut bagi orang tersebut pekerjaannya dapat diterima. Dia balik, berakal, kemudian merdeka, dan lain sebagainya. Maka kalau anak kecil itu tidak diterima pekerjaannya. Karena kenapa? Karena dia dia bukan pekerjaan. Anak kecil ini bukanlah merupakan orang yang masuk dalam ahliyatul amil. Karena kenapa? Karena dia belum bisa melakukan akad. Kalau belum bisa melakukan akad, maka tidak diterima pekerjaannya. Faedah tasihhul ji'alatu li syakhsin muayyanin. Ji'ala ini boleh dan sah kepada orang tertentu. Jadi kadang-kadang orang yang melakukan ji'ala, sayembara ini, menentukan siapa yang ingin dia supaya mendapatkan barangnya misalnya, supaya melakukan pekerjaannya. Jadi dia boleh mengatakan kalau si A misalnya mampu melakukan ini, maka saya akan memberikan ini. Atau boleh juga mengatakan barang siapa yang mampu melakukan ini atau mendapatkan barang saya yang hilang, maka dia akan mendapatkan misalnya 1 rumah atau sebidang tanah dan lain sebagainya. Wa tasihhu li majhulin, dan sah juga bagi orang yang tidak tertentu. Sama tadi. Seperti dia mengatakan mayati bidallati, barang siapa yang mengembalikan barang saya yang hilang, bidallati falahu mukafa'ah miqdaruha kadza, maka dia akan mendapatkan mukafa'ah, dia akan mendapatkan kompensasi, yang mana kompensasi tersebut miqdaruha. Mukafa'ah ini adalah balasan. Miqdaruha yang sekian. Misalnya yang disebutkan adalah, kemudian apa syarat daripada yang dilakukan dari orang mengerjakan apa yang disayembarakan. Yang pertama, ayyakuna fihi kulfatun. Pekerjaan ini harus ada kulfah. Dia harus ada beban melaksanakan hal tersebut. Tidak boleh misalnya kalau tidak ada beban. Misalnya dia pekerjaannya tersebut yang diinikan ada di ada di depannya. Karena kenapa? Karena kalau tidak ada kulfa berarti barang tersebut misalnya telah ditemukan. Kalau telah ditemukan berarti barang tersebut adalah luqatah. Dan luqatah bagi seseorang itu tidak boleh dijadikan sebagai sayembara. Luqatah kalau dia sudah dapatkan maka dia harus mengumumkan
Kalau dia dapatkan, maka dia harus mengumumkan. Kalau tidak ada kulfah, tidak ada yang dia lakukan, kemudian cuma mengembalikan saja, maka itu tidak sah amalnya. Makanya harus ada pekerjaan dilakukan. Apakah itu bahthun, apakah itu mencari, atau amalun, atau memang ada sebuah pekerjaan tertentu yang dilakukan. Yang kedua, ada muta'ayyunihi syar'an. Tidak boleh pengembalian tersebut telah ditentukan oleh syarak. Contohnya apa? Pencuri. Ada orang mencuri, atau ada orang yang menggosok, ada orang yang merampas hartanya orang. Orang yang merampas hartanya orang lain, atau orang yang mencuri hartanya orang lain, itu wajib hukumnya baginya untuk mengembalikan barang orang tersebut. Karena wajib hukumnya untuk mengembalikan, biar ada sayembara, maka tidak boleh dan tidak berhak perampas tadi ini, ataukah pencuri tadi ini, untuk mendapatkan kompensasi yang disediakan oleh orang yang melakukan sayembara. Kenapa? Falaisa bi'amalin. Karena ini menurut musannif adalah ini bukan pekerjaan yang harus diberikan kompensasi, akan tetapi kewajiban yang mana dia harus kembalikan barang tersebut. Falaisa bi'amalin yastahiqqu alaihi al-ji'alah. Ini bukan pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut dia berhak untuk mendapatkan ji'alahnya. Perhatikan di sini dikatakan falaisa bi'amalin. Jadi banyak hal yang bukan amal, meskipun itu merupakan perbuatan, akan tetapi itu tidak berhak untuk mendapatkan kompensasi. Jadi jangan cuma yang dipikirkan adalah mendapatkan kompensasinya. Akan tetapi kita harus memikirkan juga secara syar'i, secara syarak apakah itu boleh atau tidak. Kemudian yang ketiga, alla yu'aqqata, tidak boleh dibatasi dengan waktu. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, sayembara ini tidak boleh dibatasi dengan waktu. Jangan sampai mengatakan barang siapa yang bisa membuatkan saya rumah dalam 1 minggu, maka saya akan memberikan kepadanya misalnya 3 mobil Ferrari, contohnya. Rumah kecil, kata diberikan pada 3. Nah, setelah dia masuk misalnya sudah jadi setengah rumahnya, mengatakan berhenti. Tidak jadi. Nah, tidak boleh seperti itu. Allah yu'aqqata, tidak boleh diberikan jangka waktu. Akan tetapi pekerjaannya yang harus diberikan bagaimana pekerjaan tersebut bisa selesai dia orang tersebut lakukan. Nah, syurutul ja'li ma yushtaratu fi tsamani. Syaratnya al-ja'li di sini, kompensasi yang diberikan kepada orang, itu sama seperti syarat fi tsamani, pada harga. Nah, pada harga al-ma'qudu alaihi yang ada pada jual beli. Kan pada jual beli al-ma'qudu alaihi diakatkan ada tsaman dan ada mutsman, ada harga dan ada yang dihargai. Nah, yang bisa menjadi harga itu juga dapat menjadi al-ja'lu. Maka tidak boleh fala yasihhu tsamanan, maka tidak sah yang menjadi tsaman itu, yang menjadi harga, kan najasati, seperti najis. Nah, seperti najis. Jadi dia mengatakan ini ada kotak-kotak, barang siapa bisa menemukan barang saya, maka saya akan memberikan kotak ini. Nah, kotak tersebut ternyata isinya adalah tai kuda. Misalnya, banyak ada yang biasa melakukan, ada yang pernah melakukan hal tersebut. Nah, la yasihu, hal ini tidak sah menjadi ja'lan, menjadi hadiah, atau apakah bahasanya biasanya orang hadiah, tidak sah menjadi ja'lan, atau tidak sah menjadi ju'lan terhadap orang tersebut. Nah, kemudian yastahiqqul amilu al-ju'la idza radda ad-dallata li sahibiha. Apabila al-amil yang bekerja tadi ini mengembalikan barang yang hilang kepada pemiliknya, maka dia berhak untuk mendapatkan al-ju'lanya tadi, untuk mendapatkan barang yang disediakan tadi oleh pemilik sayembara. Li'annahu adda ma tuliba minhu, karena dia telah melaksanakan apa yang diminta baginya untuk dilaksanakan. Fastahaqqa al-ju'la, maka dia berhak untuk mendapatkan al-ju'la tersebut. Kemudian kalau nanti ada ini penjelasannya.
Kemudian syurutu as-sighati, syaratnya sigat. Sigat yang bagaimana caranya mengeluarkan sigat sehingga dikatakan ja'lun. Maka ini merupakan lafaz minat tarafil mulzim. Sigat ini cuma lafaz daripada pihak yang memberikan sayembara. Yadullu ala idnihi, yang mana lafaz tersebut menunjukkan ala idnihi, terhadap izinnya dia fil amali, untuk melakukan sebuah perbuatan biju'lin, dengan kompensasi dia akan diberikan ju'lin atau kompensasi yang akan diberikan setelah dia melaksanakan hal tersebut. Nah, kemudian masalah tasihhul ja'alatu ala amalin majhulin. Nah, boleh ja'al terhadap amal yang majhulin tadi sudah, karena di syai'in, seperti mengembalikan sesuatu. Wala tasihhu, dan tidak sah kecuali biju'lin ma'lumin. Amalnya boleh majhul, nah ini amalnya boleh majhul, akan tetapi kompensasinya, ju'linnya harus ma'lum. Seperti lahu alfu junaihin. Seperti misalnya dia akan memberikan kepadanya 1000 pound. Ini junaih adalah mata uangnya orang Mesir sama orang Sudan. Kemudian tasihul ja'ala itu juga sah ja'ala ala syai'in la yamlikuhu al-ja'ilu. Terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh al-ja'il, oleh yang mengeluarkan sayembara. Lakin yultazamu bi ihdarihi idza qama al-'amilu bima tuliba minhu. Akan tetapi yultazamu bi ihdarihi, dia mengatakan bahwasanya akan memberikan kompensasi terhadap orang yang mampu melakukan perbuatan yang diminta. Nah, maka dia diwajibkan, yultazam bagi dia untuk memberikan hal tersebut. Nah, contohnya dia mengatakan bahwasanya ada barang yang hilang. Barangnya misalnya si A. Kemudian si B mengatakan, barang siapa yang mengembalikan barangnya si A, maka saya memberikan kepadanya 1 motor Honda Beat misalnya, ya kan? Contoh. Nah, maka ketika orang tersebut mampu mengembalikannya, dia meskipun bukan dia memiliki, boleh melakukan hal tersebut. Kemudian tasihhul ja'alatu min sahibi syai'il mafqudi au min ghairihi. Nah, sama seperti di atas. Sah ja'alahnya dari yang memiliki barang yang hilang, ataukah selain daripada memiliki barang yang hilang. Nah, sama seperti yang dicontohkan. Kemudian faraun yang terakhir, al-ja'alatu, ja'ala ini akdu ghairu mulzimin. Nah, ini merupakan akad yang tidak lazim, artinya akad jaiz. Artinya apa? Artinya boleh di tengah perjalanan, kemudian pemilik sayembara mengatakan sayembaranya tidak jadi. Sayembaranya tidak jadi. Kan tapi kalau dia mengatakan sayembaranya tidak jadi, berarti dia yang melakukan fasakh. Fayasihhu faskhuhu. Nah, maka sah fasaknya. Lakin qabla tamamil amali, akan tapi kalau dia melakukan fasakh sebelum pekerjaannya itu selesai dan orang sudah melakukan pekerjaan sayembara tersebut, fa idza fasakhal aqdu ba'da syuru'i, kalau orang yang memberikan sayembara ini memfasakh, membatalkan akadnya, ba'da syuru'i, setelah dia al-aminu, pekerja ini memulai fil amali, memulai pekerjaannya, falil amini ujratul misli. Maka al-amil di sini al-amil mendapatkan ujratul misli. Dia mendapatkan ujrah, dia harus diberikan ujrahnya. Dia harus diberikan kompensasi terhadap apa yang telah dia lakukan. Jadi bukan hadiahnya. Cuma dia diberikan kompensasi terhadap apa yang telah dia lakukan. Misalnya kalau orang melakukan hal tersebut, biasanya dalam 1 hari diberi misalnya 50.000. Nah, maka dia juga harus diberikan kompensasi seperti hal tersebut. Dan apabila
halaka asy-syai'a fi yadil amili, idza halaka asy-syai'u fi yadil amili, apabila diminta untuk mengembalikan, misalnya barang siapa yang menemukan misalnya handphone saya, maka saya akan berikan uang misalnya 200.000 contohnya. Nah, kemudian ketika handphonenya didapatkan oleh orang, dan sudah berada di tangannya, tiba-tiba jatuh tanpa kelalaian, maka orang yang menjatuhkan ini fala yadmanuhu, maka tidak boleh kita meminta ganti terhadap orang yang sudah melakukan sesuatu berdasarkan sayembara yang dilakukan oleh pemilik barang. Oke, mungkin itu saja sedikit gambaran tentang tentang masalah ji'ala ini, tentang masalah sayembara. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan ada yang menyelesaikan ada yang melakukan ji'ala dan bisa melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dibataskan atau yang telah diberikan penjelasan oleh para ulama. Oke? Mungkin ini saja. Nah, selanjutnya kalau ada yang mau kita didiskusikan, maka insya Allah kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Sebelumnya saya kembalikan kepada host. Silakan, Ustaz, dilanjut. Suara tak? Baik, barakallah atas penyampaian materinya, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, silahkan bagi yang kemudian ingin bertanya, bisa menyampaikan ininya ya, pertanyaannya. Untuk penjelasan ji'ala ini menarik bagi kita ya. Jadi mungkin bagi kita yang tidak terlalu banyak mengikuti kajian-kajian fikih atau yang tidak sampai nyantri, itu pembahasan tentang ini sepertinya pembahasan yang baru kita dengar, ji'alah. Jadi tadi telah diberikan definisinya baik secara lugatan maupun istilah. Tadi penjelasannya bahwa secara garis besar itu kemudian ji'ala itu bisa diartikan secara bahasa sesuatu yang kemudian disiapkan ya untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan suatu perbuatan tertentu, ataukah tadi bahasanya adalah ketika seseorang itu telah melaksanakan suatu perbuatan. Baik Ustadz, kita masuk di pertanyaan ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama ini Ustadz. Afwan Ustadz. Pertanyaannya adalah, mungkin ini tidak terkait sayembara secara langsung. Nah, ini tentang hadiah. Hadiah pada saat kita belanja. Biasanya barang elektronik. Nah, ketika setelah belanja, biasanya ada kupon berhadiah. Bagaimana hukum ikut serta dalam aktivitas tersebut? Hukumnya ini ditanyakan dua. Baik ketika kita mendapatkan hadiah ataukah ketika kita tidak mendapatkan hadiah.
Nah, ini biasanya banyak di toko-toko elektronik ketika kita sudah belanja, itu kemudian sebelum keluar, kalau belanjanya biasanya ada kelipatan tertentu, semuanya 100.000 dikasih 1 kupon, 200.000 dikasih 2 kupon. Nah, kemudian kupon tersebut diminta untuk mengisi, biasanya ada mengisi nama dengan nomor KTP. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak-kotak khusus. Nah, bagaimana hukumnya ini ketika kita kemudian ikut tidak mendapatkan hadiah atau ikut dan mendapatkan hadiah? Apakah kemudian bisa kita mengambil hadiahnya? Nah, itu barangkali Ustaz. Ikut. Ya. Tafadhal. Barakallahu fikum. Jadi ini meskipun ada kaitannya dengan yang tadi ini, yang ji'alah, akan tapi ini bukanlah ji'alah. Karena kenapa? Karena bukan kompensasi daripada apa yang dilakukan. Nah, kompensasi apa yang dilakukan, maka ini tidak dikatakan sebagai ji'alah. Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan tadi, ini masuk dalam kategori hadiah. Nah, dan kalau hadiah itu tidak ada secara murni, hadiah itu adalah sesuatu hal yang boleh-boleh saja diberikan. Artinya apa? Artinya hadiah ini belanja di situ atau hadiah ini akan tetap diberikan kepada orang yang memenangkan hadiah tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah dilakukan misalnya di dalam tempat tersebut. Nah, maka ini sifatnya insya Allah adalah boleh-boleh saja dan tidak ada pelanggaran di dalamnya. Tidak ada pelanggaran di dalam pemberian hadiah tersebut. Jadi ini sama seperti pemberian hadiah biasa. Pemberian hadiah biasa. Mengatakan misalnya kalau ada orang yang masuk di Ar-Roya misalnya hari Senin, ada apakah hari ini? Hari Sabtu, maka dia berhak untuk masuk di dalam undian yang nanti akan mendapatkan satu buah rumah misalnya dia di bagian Syakira, ya kan? Nah, maka itu boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hukum daripada ikut daripada hadiah seperti yang berhadiah seperti ini tidak apa-apa, dan hukum kalau kita menang, maka insya Allah kepemilikannya sudah berpindah kepada orang yang telah diberikan. Karena kenapa? Karena ini namanya akdut tabarru'. Apa itu akad tabarru'? Akad tabarru' itu adalah akad yang cuma kayak memberi hadiah, hibah, nafkah dan lain sebagainya. Tidak menginginkan kompensasi. Artinya ada syarat-syarat tertentu, dan syarat-syarat ini adalah tergantung daripada orang yang memberi hadiah. Nah, misalnya dia mengatakan saya mau memberikan hadiah, akan tetapi hadiah ini cuma untuk orang yang berumur misalnya tidak cukup 15 tahun atau yang berumur 20 tahun, boleh. Karena kenapa? Karena itu syarat yang diberikan dari pemilik barang. Nah, maka memberikan hadiahnya kemanapun, maka itu diperbolehkan. Oke, mungkin itu saja sedikit. Baik, ini banyak kejadian ya di dalam kehidupan kita seperti ini. Juga apalagi sekarang ini musim-musim pilkada. Pilkada itu Ustaz biasanya kalau di sini itu supaya banyak yang datang ke tempat kampanyenya, itu ada ini khusus. Oh iya. Umroh satu keluarga ataukah rumah satu, sehingga orang kemudian tertarik untuk datang. Nah, makanya
Tadi ada pertanyaan selanjutnya yang terkait masalah ini juga. Apakah itu bisa didapatkan meskipun itu diundi? Ya, Nah, karena kan bisa. tadi ini diundi. Ya, Iya, insya Allah bisa, Ustaz. bisa ya. Oke. Jadi secara ini yang namanya pengundian itu apa namanya qur'ah itu sifatnya boleh. Qur'ah atau ya, pengundian itu sifatnya boleh, kecuali kalau mengundi sesuatu yang yang masuk dalam kategori apa namanya lagi itu berjudi. Pengundian dalam berjudi. Misalnya berjudi, kita memasukkan sesuatu, kemudian nanti akan diundi. Nah, siapa yang dapat, maka dia akan mendapatkan apa yang kita masukkan. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena itu aklu amwalin nasi bil batil. Kalau berasal dari satu orang, saya misalnya, dari saya, supaya orang semua datang ke sini misalnya untuk melihat-lihat perumahan Ar-Roya, menyediakan hadiah, ada kuis, ya kan? Kuis, maka insya Allah itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi ditinjau daripada pemberian hadiahnya dan syarat yang ada dalam hadiah tersebut, begitu pula di cara mengeluarkannya, maka itu tidak apa-apa. Itu qur'ah, itu dibolehkan. Nah, Baik. kalau misalnya mengatakan bahwasanya, apakah pernah dilakukan mengundi? Misalnya seperti ini Rasulullah SAW pernah mengundi, ya kan? Jadi ketika Rasulullah SAW mau keluar misalnya dari Madinah, biasanya beliau mengundi istrinya siapa yang ikut, ya kan? Jadi bukan pengundian itu bukan sesuatu yang diharamkan, akan tetapi apa yang terjadi di dalam pengundian tersebut, itu yang tidak dibolehkan. Jadi undian ini cuma wasilah untuk mendapatkan hasil, hukum daripada yang diikuti oleh wasilah ini mengikuti hukum tersebut. Seperti kalau mengundi misalnya barang curian, maka boleh ikut kalau kita tahu bahwasanya itu adalah barang curian, haram hukumnya untuk ikut. Karena kenapa? Karena ini undian yang kita di dalamnya akan mendapatkan sesuatu yang tidak boleh menjadi milik kita. Oke? Baik Ustadz, jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua ini Ustadz. Apakah ji'ala ini termasuk dalam memberikan kompensasi kepada guru atau dokter yang membuka kursus atau membuka praktek? Nah, ini kan biasa banyak di kehidupan kita ya. Ada guru atau pengajar atau ke dokter yang membuka kursus atau praktek kalau dokter. Ataukah ini harus orang yang membuat sayembara, kemudian guru dan dokter itu yang ikut sayembara tersebut? Jadi seumpamanya dia seseorang membuat sayembara bahwa siapa yang bisa mengajarkan anak saya matematika dengan penjelasan yang baik, saya akan berikan seumpamanya 1 unit rumah. Ataukah siapa yang bisa menyembuhkan keluarga saya, itu kemudian mendapatkan 1 unit mobil Ferrari. Apakah seperti itu yang dinamakan ji'ala, ataukah guru dan dokter tadi ini yang membuka tempat kursus ataukah tempat praktek? Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi kalau guru membuka tempat kursus atau dokter membuka tempat praktek, kemudian orang datang untuk belajar dan orang datang untuk berobat, maka itu bukan ji'alah. Jadi itu bukan ji'alah.
Jadi kita kalau orang datang kepada seorang guru ataukah untuk belajar atau ke praktek itu bukan masuk dalam ji'alah, akan tetapi itu masuk dalam ijarah, ujarah. Yang di ujarahnya di sini adalah seseorang memanfaatkan skill yang dimiliki oleh guru atau yang dimiliki oleh dokter, kemudian diberikan kompensasi untuk hal tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru dan atau dokter tersebut. Nah, itu kalau membuka praktek atau membuka kursus itu bukan ji'alah. Akan tetapi kalau dia membuka sebuah sayembara, mengatakan barang siapa yang bisa menyembuhkan misalnya ini, maka dia akan mendapatkan rumah misalnya, atau barang siapa yang bisa mengajarkan ini, maka dia mendapatkan kompensasi ini, seperti misalnya diberikan apa yang tertentu, yang ditentukan, maka itu adalah sayembara. Itu sayembara. Jadi saya tidak tahu bagaimana ini orang yang membuat sayembara, kemudian guru dan dokter yang ikut sayembara tersebut. Maksudnya terbalik. Tadi kan guru dan dokter membuka kursus. Kemudian yang kedua, orang yang menyampaikan. Oh ya, jadi ada dua ada case di sini, ada dua case. Ada dua case ya. Nah, tadi sudah terjawab Ustadz bahwa yang case kedua ini adalah itu yang sayembara. Yang sayembara, betul. Yang case pertama ketika kemudian bukan, itu adalah ijarah. Iya, masuk dalam ijarah. Ya, dalam ijarah. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, jadi kepada para jamaah yang ingin bertanya, tafadhal bisa memberikan pertanyaan via chat, ataukah kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand, kemudian meng-unmute Zoom-nya, sound di Zoom-nya untuk menyampaikan pertanyaan. Selanjutnya ini Ustaz, pertanyaan ketiga ini. Ya. Pertanyaan ketiga adalah sebenarnya ini pertanyaannya, apakah sayembara itu bisa dilakukan oleh kelompok atau negara? Kan sepertinya tadi hanya berbicara masalah individu ya, individu seseorang membuat sayembara. Nah ini kelompok, contoh partai tadi melakukan sayembara, ataukah negara yang kemudian melakukan sayembara. Siapa yang bisa membuat suatu konsep bagaimana keluar dari masa pandemi ini? Saya akan memberi negara akan memberikan pulau pribadi. Seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah sayembara ini itu bisa dilakukan oleh dilakukan bukan hanya perorangan tapi kelompok atau negara bisa melaksanakan. Tafadhal Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Jadi mungkin pertanyaan ini mungkin sedikit tadi sudah disinggung di dalam bukunya, yaitu tentang yang melakukan sayembara ini dia harus itlaqut tasarruf. Dia harus bisa melakukan tasarruf terhadap barang. Artinya apa? Yang boleh melakukan tasarruf ini adalah yang bisa memiliki sesuatu. Nah, yang bisa memiliki sesuatu. Negara apakah boleh memiliki sesuatu? Boleh. Maka boleh. Tidak apa-apa, negara boleh melakukan sayembara. Kalau kelompok, ini terjadi perbedaan pendapat. Apalagi yang mutaakhirin, itu terjadi perbedaan pendapat apakah kelompok itu dikatakan dia memiliki sesuatu juga atau tidak. Nah, ya kan? Karena kenapa? Karena kalau misalnya kelompoknya melakukan sayembara,
ternyata sebelum berakhir sayembara, kelompoknya bubar. Nah, kira-kira siapa yang harus membayar? Siapa yang harus memberikan? Kalau sudah terjadi ini, makanya ini kembali kepada apa? Kembali kepada apakah kelompok tersebut atau pihak yang melakukan sayembara itu memiliki tasarruf terhadap barang yang mau diberikan. Apakah memiliki tasarruf terhadap yang akan diberikan kepada orang tersebut? Karena siapa tahu dia tidak memiliki, maka itu tidak boleh. Nah, sama seperti peperangan kan, ada yang namanya as-salbu. Pernah dengar? As-salbu. Jadi kadang-kadang dari Amirul Jihad atau yang melakukan jihad ini mengatakan man qatala qatilan falahu salbuhu. Nah, ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membunuh satu musuh, maka dia boleh memiliki salabnya. Apa itu as-salbu? Jadi barang-barang pribadi yang dibawa. Barang-barang pribadi yang dibawa itu boleh. Kan ini barang-barang semua kalau di dalam peperangan, kalau menang perang misalnya, maka itu menjadi ghanimah. Ya kan? Menjadi ghanimah, dan ghanimah sebelum dibagi terhadap yang berhak, itu menjadi milikun lid-daulah, menjadi miliknya negara. Menjadi miliknya negara. Maka ini boleh dilakukan dalam hal tersebut. Begitu pula kalau misalnya ada sayembara yang mengatakan bahwasanya barang siapa tadi yang bisa mengeluarkan, memberikan konsep ekonomi misalnya secara mikro dan secara makro tentang bagaimana caranya mengatasi pandemi ini, maka negara akan memberikan misalnya mukafaah, maka itu insya Allah bisa dikatakan sebagai ji'alah. Nah, yang jadi permasalahan ini adalah kelompok-kelompok, ataukah ada instansi-instansi tertentu yang kepemilikannya itu masih dipertanyakan. Nah, masih dipertanyakan. Seperti ada satu kelompok, yang mana kelompok ini ada namanya, dan memang ada uang yang ini. Apakah boleh dengan nama kelompok tersebut atau harus menggunakan nama daripada penanggung jawabnya. Akan tapi biasanya kalau terjadi seperti ini kan, kalau misalnya perusahaan ini kemudian di bawahnya ada yang bertanda tangan, ya kan? Ada yang bertanda tangan. Maka yang bertanda tangan itu menjadi penanggung jawab terhadap hal tersebut. Tidak boleh tidak ada yang bertanggung jawab. Dan ini sebenarnya menjadi polemik juga di ulama-ulama mutaakhirin. Apakah ada yang namanya syakhsun i'tibari? Syakhsun i'tibari itu adalah dikatakan dia sebagai syakhsun, akan tetapi dia sebenarnya bukan orang. Nah, sama seperti perusahaan. Apakah perusahaan bisa dikenakan zakat? Ya kan? Nah, itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau Syekh Taki sendiri mengatakan bahwasanya itu tidak dapat dijadikan sebagai rujukan dan tidak dapat dijadikan sebagai salah satu daripada dua belah pihak yang melakukan akad. Karena bukan perusahaannya, akan tetapi orangnya yang harus melakukan akad, sehingga ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban, sehingga bisa dilihat apakah orangnya itu memenuhi syarat untuk melakukan akad atau tidak, ya kan? Kan biasanya kalau orang melakukan akad mengatakan perusahaan ini orang yang datang, ya kan? Bukan kantornya yang datang untuk melakukan ini. Nah, makanya karena orangnya yang datang, itu yang dijadikan sebagai dasar apakah dia berhak atau apakah dia memenuhi syarat untuk melakukan akad atau tidak. Akan tapi orang tersebut bisa saja mengatakan atas nama pengurus atau atas nama yang mewakili misalnya di sebuah perusahaan tertentu. Ya,
Mungkin itu Ustaz. Jadi Ya. insya Allah ini kalau negara bisa. Ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi memang harus jelas ya, dalam Islam itu betul-betul harus jelas penanggung jawab dari setiap apa yang kemudian dilaksanakan. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk, menarik ini. Ya, masih ada 5 menit ya sebelum pukul 7. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kalau hadiah dari sayembara itu adalah manusia, apakah boleh? Nah, misal ini kan banyak cerita-cerita ya. Hadiah dari sayembara adalah wanita, sebagaimana yang sering terjadi di masa-masa kerajaan dulu, untuk menikahkan seorang putri. Raja melakukan sayembara. Syukran jazilan, nah, Ustadz. Ya, biasanya ada apa namanya, putri raja ini. Ya, tafadhal. Baik. Jadi kalau sayembaranya itu adalah hadiahnya ataukah ju'lanya adalah orang, maka yang pertama dilihat apakah kalau dia orangnya memang dijadikan sebagai hadiah, apakah wanita tersebut budak atau bukan, ya kan? Kalau budak maka itu bisa menjadi hadiah. Akan tapi kalau bukan budak tidak boleh menjadi hadiah. Karena kenapa? Karena dikatakan tadi bahwa barang yang dijadikan sebagai ju'lah atau bahasanya adalah hadiah terhadap orang atau kompensasi terhadap orang yang melakukan ji'alah, itu merupakan barang yang boleh menjadi saman, boleh menjadi harga. Sedangkan orang tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan kecuali dia adalah budak. Nah, itu kalau yang pertama, kalau hadiahnya adalah orang. Kemudian, kalau hadiah atau kalau kompensasi daripada apa yang dikerjakan itu adalah izin daripada walinya untuk menikahkan orang yang berada di dalam walinya, maka itu boleh. Jadi izin untuk menikah. Kenapa? Karena ini untuk menikahi seseorang itu kan sebenarnya antara munakahat sama muamalat itu mirip-mirip. Akan tetapi kenapa dibedakan antara munakahat dan muamalat? Karena munakahat bukanlah jual beli. Ya kan, kalau dilihat syarat rukun daripada jual beli itu juga rukun yang ada dalam oleh sebagian ulama yang ada di dalam pernikahan. Makanya apakah menikahkan ini boleh? Menikahkan ya boleh. Karena kenapa? Karena menikahkan itu ada di dalamnya unsur as-saman, yaitu maharnya di dalamnya. Kalau putrinya ini ridha terhadap apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan, dan pekerjaannya itu dijadikan nantinya sebagai pengganti daripada mahar, maka insya Allah itu tidak apa-apa. Sampai bukan putri raja pun boleh, ya kan? Kalau ada orang yang memiliki putri dan mengatakan barang siapa yang dapat misalnya menghafalkan 30 juz, membacakan 30 juz tanpa melihat Al-Quran, menghafalkan dalam satu hari, maka dia boleh menikahi putri saya. Jadi pekerjaannya ini yang dijadikan sebagai sebagai seperti mahar di dalam hal tersebut. Kalau putrinya ini setuju dengan hal tersebut. Ya. Ya. Baik Ustadz. Luar biasa. Maksud saya luar biasa itu adalah kita sebenarnya mendapatkan sesuatu yang sama, tapi dalam Islam itu kemudian harus jelas akadnya. Jadi kita mendapatkan sama istri, sama perempuan ya,
Nah, tapi kemudian yang pertama tadi tidak boleh karena orang. Yang kedua Ya, itu adalah yang disayembarakan itu adalah pernikahan. Membolehkan ya. pernikahan kan sama-sama dapat sama-sama dapat perempuan tadi, tapi kemudian tidak boleh gara-gara akadnya di dalam Islam itu kemudian batil yang pertama. Baik Ustadz, ini barangkali pertanyaan terakhir ya. Ya. Apakah sayembara setelah dilaksanakan kemudian belum sempurna prosesnya, pemenang sayembara sudah harus diberikan hadiahnya atau ditarik kembali kalau tidak berhasil? Contoh tadi Ustadz itu mungkin maksudnya ini contoh tadi siapa yang bisa menyembuhkan saya punya keluarga seumpamanya. Nah, kita sudah membacakan Al-Fatihah tadi 3 kali. Apakah setelah dibacakan itu sembuh? Tapi kemudian baru kita memberikan hadiah semuanya tadi 30 kambing, kembali ke penyakitnya. Kembali ke penyakit. Meninggal. Atau meninggal. Nah, apakah ini tadi kan istilahnya sudah sempurna bahwa dia sembuh. Mau dikasih, tapi sebelum dikasih ini kembali, apakah kemudian itu ditarik karena tidak berhasil dengan tadi ataukah sudah diberikan? Ya. Tafadhal Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Jadi ini jadi antara ji'ala ini ada amal. Amal yang dilakukan ini harus sempurna prosesnya sebagaimana yang diinginkan oleh pemberi sayembara. Nah, kalau prosesnya belum sempurna sebagaimana yang yang diinginkan oleh pemilik sayembara tersebut, maka yang bekerja tidak berhak untuk mendapatkan ji'alahnya, tidak berhak untuk mendapatkan kompensasinya. Sama seperti kalau misalnya dia mengatakan bahwa barang siapa yang bisa menemukan kambing saya dan mengembalikan kepada saya, maka saya akan berikan misalnya uang 500.000. Ternyata setelah dibawa kambingnya, ditemukan kambingnya, diseret. Nah, ternyata pas di depan rumahnya, sebelum diserahkan, tabrak mobil. Ya kan? Tabrak mobil. Nah, apakah dia berhak untuk mendapatkan hadiah? Kalau di kita istilahnya hadiah, bahasanya ju'lan. Ju'lunnya ini tadi, nah, itu tidak berhak untuk mendapatkan. Karena kenapa? Karena dia belum sempurna di dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, dia belum sempurna melaksanakan pekerjaannya. Nah, kalau sudah sempurna, maka tidak boleh menarik kembali. Sudah sempurna, misalnya tadi ada orang yang melakukan sayembara, kalau bisa menyembuhkan ini, maka dia akan diberikan misalnya seperti sahabat tadi itu ini 30 ekor unta, 30 ekor kambing. Nah, kemudian setelah di ruqyah sembuh, jalan-jalan di jalan ditabrak mobil, ya kan? Nah, jadi bukan karena tidak sempurnanya tadi pekerjaannya, akan tapi satu hal yang lain. Apakah boleh ditarik? Tidak boleh. Karena kenapa? Karena setelah melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pemilik sayembara dan sudah diserahkan hadiahnya, maka itu sudah menjadi miliknya, sudah lazim istilahnya. Sudah pemilikan sudah berpindah. Kalau pemilikan sudah berpindah, maka tidak boleh menarik kembali. Kalau menarik kembali berarti itu apa istilahnya orang Bugis, bere-bere seku. Kalau menarik kembali, maka ini berarti dia mengambil hak barang yang bukan haknya. Begitu pula kalau yang bekerja ini untuk memenangkan misalnya sayembara dan belum selesai pekerjaannya, maka dia belum berhak untuk mendapatkan hadiah daripada sayembara tersebut. Karena belum berhak,
maka pemilik sayembara boleh menarik kembali. Nah, jadi ini kasus dilihat daripada status daripada ji'alahnya, apakah sudah berhasil atau tidak. Kalau sudah berhasil maka tidak boleh menarik kembali. Kalau belum berhasil, kalau tadi seperti yang ditanyakan itu masih dalam proses, maka itu boleh ditarik. Tapi ini kan biasanya kalau ji'alah itu pemenangnya diberikan setelah pekerjaannya selesai. Ya kan? Setelah pekerjaan selesai. Kalau prosesnya belum selesai, itu belum dikasih ininya. Belum dikasih hadiahnya. Kecuali tidak tahu di sini mungkin ada yang melakukan sesuatu, jadi disuruh yang pegang, ini pegang ini, silahkan kerjakan, ya kan? Bisa mungkin seperti itu ya gambarannya. Jadi belum selesai, misalnya ini proyek kerjakan, ini mobil nanti hadiahnya kalau proyeknya selesai, ambil nih, pakai sekarang. Nah, nanti setelah ternyata dia tidak becus menangani proyek, tidak selesai, ya. Tidak sempurna. Nah, maka apakah boleh menarik kalau situasinya seperti ini? Ya, boleh menarik kembali. Karena kenapa? Karena itu belum menjadi miliknya orang yang melakukan pekerjaan. Oke, mungkin baik, saja Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya serta penjelasan sebelumnya ya. Oh ternyata ini masih ada ini yang satu orang, mungkin ini menarik Ustadz, tetapi singkat saja. Pertanyaannya adalah apakah boleh, ini pertanyaan ke-6, apakah boleh apakah boleh kemudian kita mengambil uang? Nah, ini belum di ini ya. Apakah boleh mengambil, bisa kelihatan Ustaz ya? Ya, ya. Kelihatan. Apakah atau bagaimana hukumnya dapat uang dari internet dengan hanya like atau follow Instagram, tapi sebelumnya ada pembayaran yang harus dibayar jika ingin mengikutinya? Tujuannya mendapatkan uang dari internet ya. Oke. Ya, tafadhal Ustaz. Ya, jawab Ustaz ya. Ya. Baik. Jadi ini kalau yang melakukan aktivitas yang online, maka itu perlu dipisah-pisahkan akad-akad apa saja yang ada di dalamnya. Kalau seperti tadi membayarkan dulu sejumlah uang, kemudian selanjutnya mendapatkan kompensasi uang juga, maka itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena uang dengan uang. Uang dengan uang boleh kalau itu ada syarat-syarat tertentu. Dalam harus di sama, jumlahnya sama, mata uang kalau uang kemudian akan terjadi rentan terjadi, kemudian mendapatkan fasilitas seperti kita membayarkan uang, kemudian dengan internet misalnya
ini diberikan kepada kita nanti fasilitas untuk melakukan hal-hal yang tidak biasanya, maka itu dibolehkan. Akan tapi kalau uang, mendapatkan uang, nah, itu dilihat lagi detailnya. Akan tetapi secara umum biasanya yang seperti ini rentan dimasuki oleh riba. Rentan dimasuki riba di dalamnya, makanya dihindari. Ya. Baik, Ustaz. Mungkin Barakallahu fikum, Ustaz. kecuali mungkin apa namanya, like dan memfollow misalnya, kemudian dapat hadiah, itu boleh. Seperti apa namanya, ada banyak saya lihat giveaway Baim Wong sama Rans Entertainment, Atta Halilintar, ya kan? Nah, itu bagaimana hukumnya? Hadiahnya boleh. Ya. Jadi bukan kayak apa namanya, Al-Maisir, bukan kayak judi. Katanya like, memfollow, yang like dan memfollow itu nanti akan diberikan ini. Nah, itu kayak sayembara itu, akan tapi sayembara yang mana dipilih ininya, dipilih pemirsanya, pemenangnya yang akan diberikan. Dipilih orang yang like, yang betul, Ustaz. Ya. Baik. Yang apa namanya? Jadi bukan kita yang membayar. Ya, yang bahaya tadi ini memang yang kalau yang ada harus dibayar pendahuluan ya. Justru kita yang membayar. Ya, betul. Sesuatu rentan riba, Ustaz. Itu ya, karena rentan riba. Jadi harus dijelaskan, didudukkan ini uangnya untuk apa. Ya. Ya kan? Baik. Ya. Kalau hanya sekedar like atau mau follow, kemudian dapat giveaway dari Baim Wong atau Atta Halilintar atau Rans Entertainment, ya silahkan, tidak ada masalah. Kepemilikan hartanya insya Allah sah untuk berpindah. Dan kalau memang tidak mau diambil, bisa diberikan ke tetangganya juga. Karena sudah sah kepemilikannya orang tersebut ya. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum juga kepada para jamaah. Ini alhamdulillah tembus di 28 peserta dan tidak bergeming dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum atas ininya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas apa yang kita laksanakan pada hari ini, dan insya Allah untuk merefresh yang kita laksanakan pertemuan kita pada hari ini juga, kami biasanya juga mengupload di YouTube, bisa kemudian nanti dilihat. Kemudian insya Allah pekan depan Ustadz ya, kita melanjutkan untuk pembahasan fikih munakahat. Ya, pekan depan insya Allah. Nanti kita lihat waktunya, apakah kemudian nanti akan dilanjutkan lagi. Intinya setelah fikih muamalah, nanti akan ada pembahasan fikih munakahat. Biasanya kalau fikih munakahat itu ramai Ustadz, ininya pertanyaan-pertanyaannya. Ini juga ramai sebenarnya, lumayan ramai ini. Tapi biasanya lebih banyak kalau fikih munakahat, apalagi kalau pembahasan yang memang menarik. Tapi suatu hal yang harus memang kita biasakan ya dalam kehidupan keseharian kita, meramaikan pembahasan-pembahasan fikih seperti ini, baik itu fikih ibadah, fikih muamalah, ataukah kemudian fikih munakahat sampai fikih jinayat, agar supaya umat terbiasa kemudian merefer perbuatannya atas hukum syara dan kitab-kitab ulama, khususnya ulama-ulama mazhab. Itu barangkali yang kita sempat laksanakan kajian kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama menutup kajian kita dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Subhana rabbika Allahumma bihamdik, subhanaka anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.